Aku bukan menantu sampah, bab 657 aroma samar. Helikopter itu lepas landas perlahan, Melanie dan Suri Jiang melambai ke Rocky di udara, dan kedua wanita itu dengan enggan pergi. Setelah Rocky menyaksikan helikopter menghilang di malam hari, berbalik dan berjalan menuju villa. Dia sangat bersemangat dan tidak sabar untuk membuka pintu. Istriku, ruang tamu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Rocky terkejut dan melihat ke jam dinding di dinding. Sekarang jam 8 malam, saat ini semua orang seharusnya ada di rumah, sekarang kemana orang-orang pergi? Apakah ada di atas? Rocky segera naik ke atas dan membuka pintu kamar tidur. Di atas Simmons melemparkan rok Dewi, tapi tetap tidak ada. Dia berbalik di villa dan bertemu dengan Andrew yang keluar dari kamar. Melihat Rocky, Andrew terkejut sesaat dan berkata, "Rocky, kamu sudah kembali." "Ya, Pak." "Dewi pergi kemana?" "Menemani Mama pergi memperbaiki ponsel." Andrew berkata, memandang Rocky dari atas ke bawah, dan bertanya, "Rocky, mengapa kamu tidak menelepon dulu saat kamu kembali? Aku akan membiarkan ibumu menyiapkan makanan." "Pa, tidak apa-apa, aku telah makan." Rocky di mulutnya berkata, tetapi berpikir, berdasarkan kebajikan Jenny, apakah akan menyiapkan makan malam untuk dirinya. Namun, sekarang tahu istrinya baik-baik saja, Rocky merasa lega dan berbalik untuk mandi di kamar mandi. Malam ini, dia ingin bersenang-senang dengan istrinya. Rocky masuk ke kamar mandi dan melihat beberapa pakaian di rak, seolah-olah sudah pernah dipakai. Selain rok, ada juga kemeja ungu yang digantung di hanger yang sangat cantik. Rocky samar-samar ingat bahwa istrinya sepertinya punya seperti itu. Dia tidak bisa menahan membawa pakaian itu, membayangkan adegan itu dengan istrinya di malam hari, dan menciumnya dengan canggung. Wangi yang samar membuat orang mabuk. Rocky melepas bajunya, hendak menggantung baju di rak lalu mandi, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi crash dan dibuka. "Istriku." Dia terkejut dan berbalik dengan tajam. "Ah!" Jeritan seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakang. Hanya melihat Talita terbungkus handuk mandi, memegangnya dengan satu tangan, berdiri di depan pintu dengan ekspresi terkejut, seolah-olah belum tersadar dari keterkejutannya. Melihat itu adalah Talita, Rocky merasa sangat malu dan berkata, kamu di sini untuk mandi juga." "Kak Rocky, kamu telah kembali." Talita menangis karena kegembiraan, wajahnya yang cantik memerah. Selama 2 bulan dia tinggal di rumah Liu, dan telah menantikan kembalinya Rocky tapi malu untuk bertanya lebih banyak. Tanpa diduga, Rocky berdiri di depannya. Untuk sementara, Talita kehilangan akal sehatnya dan bergegas ke depan untuk memeluk Rocky. Tidak baik. Rocky melihat bahwa Talita hendak menerkam, dan segera mengambil pakaiannya dengan tenang, dan pada saat yang sama memberikannya ke samping, berpura-pura cuek dan berkata, "Kamu mau ke kamar mandi, aku akan mengalah kepadamu dulu." Pada saat ini, Talita menyadari kejanggalannya, wajah cantiknya memerah karena malu, dan lehernya menjadi panas. Dia hanya membungkus handuk dan Rocky juga hendak mandi, pria dan wanita yang sendirian ditambah dengan pakaian acak-acakan di kamar mandi, bagaimana jika ada yang melihatnya? Talita tidak sabar untuk menggali lubang dan masuk tersipu dan dengan cepat berkata, "Kak Rocky, kamu baru kembali juga lelah, kamu mandi terlebih dahulu." Setelah berbicara, dia segera mundur keluar. Pada saat ini,
Talita tiba-tiba melihat apa yang dipegang Rocky, telinganya panas, dan dia tergagap. Kak Rocky, apa yang kamu lakukan memegang pakaianku? Dia baru saja bersiap mandi, melepas bajunya, dia ingat bahwa dia pergi ke kamar dengan handuk mandi tanpa mengganti pakaiannya, tidak menyangka ketika kembali, Rocky justru mengambil pakaiannya sendiri. Selain itu, dia sepertinya samar-samar melihat Rocky benar-benar mencium pakaiannya. Milikmu. Rocky juga tertegun, dan pakaian di tangannya tiba-tiba berubah menjadi rumit. Dia ternyata meraih pakaian dalam Talita di tangannya dan menciumnya. Juga tidak tahu apakah dirinya dilihat oleh Talita ketika mencium pakaian barusan. Jika dia mengira dirinya memiliki pikiran yang tidak normal, maka dia tidak bisa menjelaskannya. Talita tersipu dan mengangguk, tidak tahu seperti apa itu, tidak hanya tidak marah, tapi benar-benar aneh. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian yang diserahkan Rocky, tersipu dan lari dengan cepat. Rocky tidak bisa menahannya, tidak tahu apakah rumah tua itu telah direnovasi. Jika Talita tetap tinggal di villa, dia tidak akan melakukan apa-apa karena dia takut akan mengira dirinya menginginkannya. Setelah mandi, Rocky kembali ke kamar tidur, berbaring telentang di Simmons, menantikan kembalinya istrinya. Telepon di atas meja bergetar. Rocky meraihnya dengan santai, dan ketika dia melihat panggilan dari Jenderal Aung San, menekan tombol jawab. Jenderal Aung San berkata dengan hormat, Master Rocky, Anda telah kembali ke Gopo begitu cepat. Aku mendengar Miko bilang kembali, dan baru tahu bahwa Anda telah pergi. Anda memiliki kebaikan yang besar untuk keluarga Aung San. Aku juga berencana mengadakan jamuan makan di kota Yami untuk mengundang seluruh keluarga Aung San untuk berterima kasih dengan Anda. Petik 2. Rocky dengan santai berkata, pemimpin Aung San tidak perlu sungkan, mengenai makan malam nanti kita bicarakan ketika punya waktu. Tanpa diduga, keluarga Balai menekan keluarga Aung San aku begitu lama, tetapi pada akhirnya Master Rocky mengambil inisiatif dan menghancurkan keluarga Balai di kota White River, memberi kami kesempatan untuk keluarga Aung San untuk maju. Jenderal Aung San menghela nafas sejenak, dan pada saat yang sama sangat berterima kasih kepada Rocky dan berterima kasih padanya. Sekarang keluarga Balai telah dihancurkan, keluarga Aung San dengan cepat mengambil alih pengaruh kota White River, dan sisa-sisa keluarga Balai lainnya, setelah mengetahui berita di kota lain, juga menyerah kepada keluarga Aung San. Setelah mengetahui berita tersebut, beberapa kekuatan besar lainnya juga saling menelepon, meminta pertemanan dan kerjasama dengan keluarga Aung San. Awalnya, wilayah itu dikendalikan oleh beberapa kekuatan, yang membagi jalur kehidupan komersial yang penting, dan mengendalikannya dengan kuat. Demi keuntungan, setiap orang biasanya bekerja sama dan menahan satu sama lain. Tapi sekarang keluarga Balai runtuh, dan beberapa proyek komersial besar milik keluarga Balai dengan cepat diambil alih oleh keluarga Aung San. Lainnya juga datang berkunjung. Pemimpin Aung San masih mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan bukan berarti setelah berurusan dengan sisa-sisa keluarga Balai, secara pribadi akan membawa sukunya ke Gopo dan berterima kasih dengan hadiah yang murah hati. Rocky berkata dengan ringan, kota Yami dan Gopo terlalu jauh, jadi kamu tidak perlu datang, tapi jika kedepannya menggunakan tempat Aung Sanmu, kamu dapat mengirim seseorang kemari. Iya. Jenderal Aung San tersenyum dan berkata, Master Rocky menyelamatkan keluarga Aung San aku dari bencana,
Semua kekuatan dari keluarga Aung San aku, selama Master Rocky menelepon, tidak peduli seberapa jauh, pasti akan membantu. Sebagai Jenderal Aung San tidak mungkin menjadi bawahannya, tetapi yang dia maksud adalah mulai hari ini hingga ke depannya mengikuti Rocky. Rocky mengangguk baru saja akan meletakkan teleponnya. Tiba-tiba, Jenderal Aung San tersenyum dan berkata, "Master Rocky, aku masih memiliki satu pekerjaan, dan ingin meminta pendapat Anda." "Masalah apa?" "Oh." Jenderal Aung San menghela nafas tiba-tiba, dan dengan pusing berkata, "Master Rocky, Anda juga tahu bahwa anak laki-lakiku yang tidak efektif, Miko, telah berkeliaran sepanjang hari, membuatku tidak berdaya. Tetapi anak ini telah bersamamu selama beberapa hari dan dia telah mengubah wajahnya, seolah-olah dia telah mengubah dirinya sendiri. Setelah Miko kembali, memberitahuku tentang perbuatan baikmu dan sangat mengagumimu, jadi ingin datang ke Gopo untuk bekerja denganmu."